Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa bersama Ngomin di konten ngomongin Milan. Bukan ngomongin Inter lah. Ngomong-ngomong, sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kakak tiri kita Milan karena mereka menunjukkan sebuah solidaritas yang luar biasa. Jadi mereka ndak mau adik tirinya sendirian di gua kalah. Jadi mereka ikutan kalah, walaupun kalahnya kebangetan 4-0. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Habis kalah 3-0 lawan Inter, sekarang kalahnya 4-0. Tapi untuk sekedar pembelaan kan beda lah. Inter kalahnya lawan Empoli peringkat 12, sedangkan Milan kan kalah lawan Lazio. Lazio itu sekarang peringkat 3. Jadi ya aku jadi ini belain Milan juga kan, beda kelas kan. Walaupun 4-0 tetap aja. Oke, sudah. Ini ngomongin Inter, bukan ngomongin kakak tiri ya. Kita bahas update seputar Inter Milan. Nah, yang pertama nih, kabar cukup bagus. Inter sudah bertemu dengan pertemuan awal dengan agen Bastoni dan juga Hakan Calhanoglu untuk soal perpanjangan kontrak. Nah, dari pertemuan ini sih hasilnya positif. Jadi Hakan bilang ingin stay di Inter, jadi tinggal selanjutnya gimana nego masalah gaji aja. Kemudian Bastoni juga sama, apalagi Bastoni kan memang fans Inter. Walaupun Skriniar juga bilang dulu fans Inter, tapi ya itulah. Semoga ini mulus, tidak sampai kejadian, karena kita sudah 2 kali berturut-turut kita kehilangan Perisic dan sekarang juga hampir pasti kehilangan Skriniar. Kalau kemarin dari 95 jadi 99%, aku sekarang ini kayaknya udah 100%. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian Lautaro Martinez ini menarik. Muncul beragam spekulasi. Kalau kawan-kawan nggak tahu, agennya Lautaro Martinez itu namanya Alejandro Camano. Dia mengunjungi markas Inter Milan, tapi dia tidak mau ngomong masalah apa yang dibicarakan. Terus dia bilang enggak, cuma berkunjung biasa aja. Nah, dari sini muncul bermacam spekulasi. Dari yang spekulasi paling buruk, apakah ini ngobrolin rencana Inter untuk menjual Lautaro? Semoga enggak. Atau aku tahu sih ada yang jual aja Lautaro. Tapi kalau fans Inter yang waras pastilah no, Lautaro ini kemarin Skriniar cabut, yang pegang ban kapten kan Lautaro bukan Barella. Jadi ya aku sih pro Lautaro jangan sampai cabut. Tapi itu kan kemungkinan terburuk kan. Kemungkinan berikutnya ini seperti yang diomongin si Camano ini. Saya di sini bukan hanya agennya Lautaro Martinez. Player atau pemain yang saya pegang itu banyak. Tapi aku nggak bisa ngomongin itu sekarang. Gitu dia bilang. Jadi mungkin ini berarti Inter mengincar pemain yang agennya si Camano ini. Itu kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga, mungkin ada yang belum tahu, Alejandro Camano ini adalah agennya Achraf Hakimi. Nah, apakah ini tentang kemungkinan Inter memulangkan Hakimi? Apalagi Hakimi juga bilang sangat bahagia di Inter. Yang videonya viral itu juga ngucapin sempre Inter segala macam. Ini mungkin saja yang jadi masalah adalah Inter ngejual Hakimi mahal banget ke PSG. Hakimi bermain cukup bagus di PSG. Hakimi bermain sangat bagus di Piala Dunia. Kalau Inter mau ngambil Hakimi kembali, berani bayar berapa? Jadi ya kita cukup berandai-andai saja. Tidak usah terlalu berharap terlalu banyak. Nanti kecewa, Pak. Karena harapan adalah akar dari kekecewaan. Yang jelas ini menarik nih, ngapain Camano ke markas Inter kan. Nah, kemudian berikutnya berita tentang Skriniar. Kita bahas Skriniar sebelum kita bahas topik utama. Kemarin aku sempat bahas ini kok, kebetulan sekali bahwa
Skriniar selama aku bilang kemarin apa 8 musim apa berapa musim ya kan, Skriniar join Inter itu 2017, itu kan baru 6 musim jalan kan, kok aku bisa ngitungnya 8 ya. Aduh, kemarin tuh sudah apa namanya, otak lagi ngengok habis kalah kan. Jadi ini kan kebetulan banget kemarin pertama kalinya dia kena kartu merah, dan yang memperparah lagi adalah wawancara agennya si Sticiti, siapa sih namanya agennya, lupa aku. Sistici ya, Sistici merilis interview tentang yang intinya adalah Skriniar sudah tidak mau memperpanjang kontrak di Inter. Intinya Skriniar sudah ingin pisah dengan Inter, dan ini hanya beberapa saat sebelum Inter bermain lawan Empoli. Timingnya jelek banget, ditambah lagi boom, Skriniar kena kartu merah, dan 2 pelanggaran itu bukan pelanggaran yang apa sih istilahnya ya, istilah pelanggaran yang tidak perlu, karena ada pelanggaran yang perlu, istilahnya tactical foul kan, seperti yang dilakukan oleh Dumfries waktu lawan apa itu yang kita benar-benar mati-matian mempertahankan keunggulan itu. Tapi kemarin ini pelanggaran yang tidak perlu banget dilakukan oleh Skriniar. Nah, itu ditambah lagi dengan isi wawancaranya yang cukup kontroversial, karena dibilang oleh wartawan ini, siapa sih namanya? Pokoknya ada wartawan, ini pertama kalinya ada agen yang ngomong instead of the player itself. Jadi alih-alih pemainnya yang ngomong, ini agennya yang ngomong bahwa si pemain ingin meninggalkan Inter. Dan ini apa ya, tidak dilarang tapi kurang etis, walaupun memang ada aturan bahwa jika pemain sudah kontraknya tinggal 6 bulan maka dia bebas bernegosiasi dengan klub manapun. Itu kalau dari segi aturan kan, tapi kan ini tidak perlu diumbar bahwa pemainnya memang sudah pingin pergi dari Inter Milan. Nah, ini berpotensi bakalan jadi drama, karena kemarin Kurvanov udah bilang kami tidak akan ngomong soal Skriniar di pertandingan lawan Empoli. Fokusnya adalah merayakan Super Copa kan gitu. Nah, tahu-tahu ada kejadian seperti ini bukan tidak mungkin akan jadi drama yang nggak perlu. Kemarin juga kelihatan apa ya, pemain-pemain Inter kayak emosian, terus ada lagi lagi nih. Semoga ini tidak menjadi cikal bakal keretakan di ruang ganti, karena Skriniar ini pemain yang cukup berpengaruh, tapi kabarnya ada beberapa figur senior di ruang ganti Inter Milan yang merasa kesal dengan dramanya Skriniar ini. Nah, inilah, kalau aku sih berharap semoga nggak ada kejadian. Oke, yang berikutnya adalah tentang apakah Inter Milan diambang krisis. Kakak tiri sih udah pasti krisis, habis kalah 3-0, kalah 4-0 lagi. Dan kalau kawan-kawan lihat ininya, highlightnya itu, kalau kawan-kawan kesel ngelihat yang namanya Korea, karena seperti main tidak ada determinasi, tidak niat. Itu pemain Milan itu kayak hampir setengah skuadnya itu mainnya ogah-ogahan. Apalagi gol terakhir itu, gol keempatnya Lazio itu kayak ditontonin aja itu pemain beraksi kan. Nah, Inzaghi ngomel-ngomel lah sama skuad Inter bahwa kita harus react atau bereaksi melawan Cremonese, karena kalau sampai lawan Cremonese kalah lagi, ini akan jadi disaster, ini akan jadi bencana, ini akan bikin Inter hampir pasti terlempar dari 4 besar. Dan kalau sampai Inter terlempar dari 4 besar, ini bakalan disaster parah. Sekedar kawan-kawan tahu, Inter saat ini ada di peringkat 4 setelah sebelumnya naik ke peringkat 3 karena Juventus dikemplang. Sekarang Inter itu ada di peringkat 4 dengan 37 poin, di bawah Lazio yang juga sama 37 poin. Jadi peringkat pertama Napoli udah nggak usah dibahas. Kemudian peringkat 2 Milan 38 poin, Lazio 37 poin, Inter 37 poin. Tapi Lazio ada di atas karena head to head dia menang lawan Inter, kan kita kalah lawan Lazio. Dari segi selisih gol juga kita kalah, kita 13, mereka 20. So, di bawah kita ada Roma. Kemarin kan ada bilang itu pakai head to head, tapi kalau lawan Roma kan kita kalah juga toh. Kenapa kita ada di atas Roma? Jadi aku
Tolong kawan-kawan yang ngerti kalau peringkat di table klasemen ini apakah memakai head to head atau pakai selisih gol ya. Kalau nggak salah sih head to head ya. Cuma ini kenapa Inter ada di atas Roma? Harusnya kan Inter di bawah Roma. Tapi nggak penting lah. Yang penting skornya sama-sama 37. Sementara Atalanta menguntit dengan 35 poin. Jadi kalau next kita kalah, Atalanta menang, ya sudah. Lah Milan, Lazio, Roma, Atalanta semua ngangkangin Inter. Nah, yang lebih parah adalah lawan Cremonese itu Brozovic tidak main, Skriniar juga tidak main karena kena kartu merah, kemudian Barella juga tidak main. Wow, ini resep untuk bencana nih. Berarti kemungkinan nanti Aslani main, akan didorong ke depan Mkhitaryan. Sementara Mkhitaryan sudah kelihatan banget kelelahan. Apakah ini berarti Gagliardini yang akan dimainkan? Aduh. Sementara pers Italia sudah bilang bahwa pertandingan lawan Cremonese akan jadi penentu apakah Inter ada di krisis atau tidak. Walaupun sebenarnya ini nggak adil sih. Kita kan kalah lawan Empoli baru 1 kali kita ini main jelek kan, itu pun setelah itu kan kita main dengan 10 pemain. Sebelumnya lawan Napoli kita main sangat bagus, lawan Milan main sangat bagus. Begitu kalah lawan Empoli tiba-tiba kita diambang krisis. Nah masalahnya yaitu lawan Cremonese nanti dalam keadaan kelelahan, dalam keadaan banyak banget yang absen. Waduh. Sekedar kawan-kawan tahu, Cremonese itu sekarang peringkat 20. Mestinya sih nggak ada masalah, tapi kemarin aku juga bilang lawan Empoli mestinya juga nggak ada masalah, tapi kenyataannya gimana kan kita sudah sama-sama lihat. Aku sih berharap semoga nggak ada masalah yang aneh-aneh nih kalau sampai lawan juru kunci kita seri apalagi kalah, aduh. Tapi at least Barella bisa istirahat karena kemarin tuh kelihatan banget emosinya meledak-ledak. Barella istirahat, Skriniar istirahat. Ngomong-ngomong, pertandingan terakhir itu ada kemungkinan itu adalah pertandingan Skriniar yang terakhir berseragam Inter, karena di balik layar PSG dan Inter lagi nego alot ini untuk PSG ingin datengin Skriniar sekarang juga. Sedangkan kalau si Zhang katanya dia pingin udah habisin sampai Juni, sedangkan manajemen juga pinginnya ya kalau bisa dijual 15 juta udah deh lepas aja. Jadi ini kayak nego 3 pihak nih, manajemen dengan PSG, manajemen juga dengan si Steven Zhang. Cuman dengan kasus yang kemarin ini kartu merah dan sebagainya, apalagi dengan wawancaranya itu kayaknya kemungkinan ada si Skriniar bakalan dilepas bulan Januari ini. Dan semoga ini bisa jadi kayak Ibrahimovic kedua. Jadi begitu Skriniar pergi ke PSG pingin ngerasain Liga Champion, boom, tau Inter juara Liga Champion. Walaupun hanya di angan-angan. Tapi ya siapa tahu kan, bola itu kan bulat, kalau kotak itu persegi. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih banget buat kawan-kawan yang sudah nonton. Ciao. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oh ya, aku sudah putuskan nanti malam kita live antara jam 9:30 atau jam 10. Nanti aku bikin ininya ya. Kemarin benar-benar nggak bisa, sorry. Oke, ciao guys. Sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.